Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini, dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya, karena general reading. Jadi ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada confinement, ada care, ada faith, ada overload, ada aid, ada memory, ada kompromis. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada Queen of Pentacle, ada Four of Cup, Seven of Wands, Ace of Wands, Six of Swords, King of Pentacle, Knight of Pentacle. Di sini aku melihat ada energi di mana seseorang merasa tertekan, merasa tidak bebas dalam menjalani sebuah hubungan. Jadi ada rasa penasaran yang akhirnya dia rasakan untuk mencari sebuah kenyamanan di luar hubungan. Ya. Mungkin jika beberapa dari kalian ya, ada yang merasa pasangan berubah, ya, lebih pasif, lebih tertutup, banyak menghindar. Sebenarnya di sini yang terlihat ada rasa bosan, ada rasa tertekan yang dia rasakan dalam menjalani hubungan bersama dengan kamu. Mungkin beberapa kalian yang udah cinta banget sama dia, beberapa aja ya, nggak semuanya, sering banget ngerasa cemburu terhadap dia, terus ngambek atau marah. Lah, awalnya dia oke-oke aja, tapi kalau terus-terusan cemburu, ya, seseorang di sini kayak ngerasa tertekan,
Seseorang di sini kayak ngerasa jadi malas gitu loh. Ya, jadi malas, jadi tertekan, jadi tersiksa, jadi ngerasa nggak bebas, pingin jalan, pingin nongkrong ke temennya aja dicurigain dan sebagainya gitu. Ya, akhirnya seseorang di sini ya bosan dengan situasi seperti itu. Akhirnya dia kayak ngapa-ngapain yang awalnya dia terbuka sama kamu, akhirnya jadi tertutup. Karena apa? Karena setiap apa yang dia lakukan ada kekhawatiran atau ketakutan kamunya marah. Ya, ada ketakutan kamunya nanti nggak terima gitu. Makanya di sini dia lebih memilih untuk tertutup. Awal-awalnya dia melakukan itu menurut dia demi kebaikan daripada nanti berantem. Tapi nyatanya ini adalah awal yang kurang baik untuk hubungan kalian. Jadi, kalau bisa sebenarnya kalian bicara dari hati ke hati. Oke, mungkin dia salah, tapi kita juga lihat ya ke depan-depannya, ke belakang-belakangnya itu seperti apa. Ya, kenapa dia jadi seperti itu? Kenapa dia berbeda? Takutnya ya, di sini ketika seseorang sudah memiliki rasa tidak nyaman dengan sikap kita, dia akan mencari kenyamanan di luar. Itu ya nanti malah jadi berantakan gitu loh. Makanya sebelum itu terjadi, oke, dia salah, kenapa dia nggak terbuka, tapi kan ada alasannya. Oh, dia nggak terbuka karena takut, kita cemburu, kita marah, kita ngambek gitu ya. Kalau bisa dalam sebuah hubungan ya, kalau ada sesuatu apa-apa itu ngomong, nggak perlu ngambek-ngambekan, nggak perlu marah-marahan gitu. Yang perlu kamu lakukan dengan dia adalah bicara dari hati ke hati. Ya, kadang kita itu harus introspeksi diri juga ya. Kenapa kita itu misalkan dikhianati, diselingkuhi gitu. Kadang ada harapan kita yang terlalu tinggi tentang sikap dia yang harus begini begitu. Kadang sikap kita yang mungkin tanpa kita sadari membuat pasangan kita itu ngerasa tertekan. Ya, makanya di sini coba untuk bicara dan lebih terbuka. Dalam sebuah hubungan, komunikasi itu sangat penting. Sebelum terlambat, coba deh untuk antisipasi. Bicara dari hati ke hati, ya, satu sama lain, saling terbuka apa sih yang kamu suka dan apa yang nggak kamu suka. Oke. Terus ada seseorang yang mungkin dia diam, tiba-tiba diam dari kamu, tiba-tiba nggak ngomong sama kamu, tapi sebenarnya dia itu pingin mendapatkan perhatian sama kamu. Ya, dia pingin kamu lebih caring. Terutama untuk kalian yang di sini adalah seseorang pekerja keras ya, mungkin seharian sudah banyak kesibukan yang kamu lakukan di sini ya. Ada pasangan kamu yang mungkin tiba-tiba diem, tiba-tiba ngambek. Nah, ternyata dia itu lagi kangen perhatian kamu. Ya. Terus di sini aku melihat ada seseorang ya. Ada seseorang yang sempat berkonflik sama kamu, bertengkar sama kamu. Dia pergi ke entah tarot reader, ke orang spiritual, ya, atau ke tabib, atau ke mana ya, ke ustadz, ke kiai, atau ke orang pinter gitu ya. Dimana dia itu berusaha untuk mencari sebuah solusi ya untuk mengatasi masalah yang terjadi antara kamu dengan dia. Karena dia ngerasa bingung, gak tahu apa yang harus dia lakukan untuk mempertahankan atau menyelesaikan masalah antara kamu dan dia. Jadi kamu dan dia ada masalah, berantem. Dia gak tahu nih dia harus gimana, entah itu karena gengsinya, egonya, atau memang dia benar-benar gak tahu ya harus seperti apa untuk bisa nyelesain ya, untuk nyelesain semuanya ini harus seperti apa. Makanya dia pergi ke entah itu tarot reader, entah itu ke orang spiritual ya, entah orang pintar, entah apapun itu bentuknya ya.
dengan berpikir mungkin dia bisa mendapatkan penerawangan untuk mencari tahu kira-kira apa yang harus dia lakukan gitu. Terus ada beberapa dari kalian yang lagi entah itu membuka usaha baru, entah itu baru saja melakukan pekerjaan baru ya, atau mempunyai ide-ide baru, atau pokoknya sesuatu yang baru. Mungkin kalau kamu punya usaha baru, di sini kamu lagi banyak kegiatan ya, sibuk banget. Atau jika kamu punya rumah baru, mungkin kamu lagi aktivitas untuk bersih-bersih ya, untuk beres-beres gitu ya, untuk membersihkan sesuatu. Atau di sini kamu dapat pekerjaan baru, mungkin di awal-awal pekerjaan kamu numpuk banget gitu ya. Tapi di sini ya diharapkan untuk bisa menjaga kesehatan juga ya, meskipun kamu merasa capek. Dan sebagai makhluk sosial, kalau memang kamu merasa apa yang kamu kerjakan itu berlebihan, coba untuk meminta bantuan kepada orang lain ya. Terus di sini jika saat ini kamu merasa kamu dalam keterpurukan atau dalam kesengsaraan ataupun kesulitan, mungkin di sini ada kekecewaan yang kamu rasakan. Selama ini kamu adalah seseorang yang selalu membantu orang lain. Tapi ketika kamu butuh, di sini banyak orang yang tidak memperhiraukan kamu. Banyak orang yang pergi dari kamu. Ya, sehingga kamu kayak menangis gitu ya. Kenapa ya kok kayak gini hidupku gitu loh. Aku ini udah susah gitu ya. Tapi kenapa kok ujiannya datang terus sama aku, kok kayak gini gitu. Hingga ada situasi dimana kamu merasa pokoknya ini untuk kalian yang ngerasa terpuruk banget ya, ngerasa terpuruk banget, ngerasa berada dalam situasi yang bener-bener kamu merasa kesulitan ya, dari atas kepala kamu sampai bawah kaki kamu ngerasa kesulitan banget untuk mengatasi masalah ini. Kamu nggak tahu lagi harus seperti apa. Ya di sini. Tapi yang harus kamu tahu, setiap orang itu pasti ada lah ya, pasti akan merasakan dimana ada sebuah beban yang sangat berat, ada sebuah masalah yang bener-bener mentok banget ya. Pasti ya, setiap orang itu pasti ada masa dimana ada sebuah situasi, entah itu dalam percintaan, entah itu dalam masalah pekerjaan, hidup, keuangan atau apapun itu, ada situasi dimana kamu merasa kayak ini sangat berat banget gitu loh, ada beban yang sangat berat banget yang dimana kamu nggak tahu harus seperti apa ya. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, aduh kenapa sih gitu loh, kenapa Tuhan kok aku harus menjalani situasi seperti ini, aku udah nggak kuat, kenapa harus aku gitu loh, kenapa teman-temanku yang lain pada bahagia, kenapa orang-orang seperti itu gitu ya. Di sini karena Tuhan sedang mengangkat derajat kamu sebenarnya ya, dan meningkatkan kualitas hidup kamu untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah kamu raih ya. Jadi ada situasi di mana ya, ada momen terberat kamu yang benar-benar berat ya, tapi sebenarnya itu adalah awalan buat kamu melangkah ke sesuatu hal yang lebih baik dan lebih indah ya. Jadi kayak sebenarnya ketika kamu bisa lebih ikhlas, bisa lebih berserah, dan hanya meminta pertolongan kepada Tuhan, disitulah nanti kamu akan bisa menemukan sesuatu yang belum pernah kamu raih sebelumnya ya. Di sini kan kamu tanya ya, kenapa harus aku, kenapa orang lain baik ya, lebih baik nasibnya, kenapa nasib kamu seperti ini gitu ya, mengalami keterpurukan ya. Karena Tuhan tahu
kamu adalah seseorang yang kuat gitu ya, karena Tuhan gak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya ya. Jadi jangan mengeluh, jangan tanya ya Tuhan, why me gitu ya, kenapa harus saya ya. Misalkan Tuhan menjawab why not gitu loh, kenapa enggak ya, karena kamu dianggap mampu dan yang lain tidak gitu ya. Tapi setelah kamu bisa menerimanya dan hanya meminta pertolongan kepada Tuhan ya, meminta petunjuk lewat doa kamu ya, disitulah nanti kamu akan menemukan sesuatu yang belum pernah kamu raih atau dapatkan sebelumnya ya. Ternyata dari ujian itu ada pandangan mata kamu, pandangan pikiran kamu yang terbuka. Oh, Tuhan menghadirkan ujian ini ternyata untuk memperlihatkanku mana orang-orang di sekitarku yang baik dan mana yang pura-pura baik, mana yang tulus, mana yang modus ya. Dan ternyata sesuatu yang kemarin-kemarin aku miliki yang harus hilang atau yang harus bangkrut, harus begini begitu, itu adalah sesuatu yang gak benar. Karena Tuhan sayang sama aku di sini ya, dihancurkanlah semuanya itu, dihilangkan semuanya itu dan diganti dengan sesuatu yang baru yang lebih baik buat kamu. Di sini kayak gitu. Dan aku melihat ya, untuk kalian yang memang di sini udah benar-benar pasrah kepada Tuhan, akan ada bantuan yang tulus yang akan datang buat kamu. Atau kamu akan segera keluar dari masalah kamu di sini. Ya, jadi jangan mengeluh. Oke, ada seseorang yang kangen berat sama kamu di sini. Ya. Dia kangen banget pingin ketemu sama kamu. Oke, di sini seseorang ya, dia kangen berat sama kamu, kangen banget sama kamu, ya. Tapi mungkin di sini kamu dan dia sempat ada pertengkaran di mana dia ingin minta maaf sama kamu dari pertengkaran itu. Ya, berharap kamu bisa memberikan kompromi buat dia. Tapi memang pergerakannya lambat gitu loh. Kalau kangen itu harusnya kan bergerak cepat ya. Ya udahlah, ada usahanya untuk bergerak. Ini enggak ya. Seseorang yang aku tarik energinya ini kayak mungkin di sini dia kangen tapi nggak mau untuk berjuang. Dia kangen tapi nggak mau untuk berusaha. Kayak perjalanannya itu lambat banget di sini. Ya, nggak mau ada effort. Maunya kamu yang nyariin. Maunya kamu yang bergerak duluan. Oke. Orangnya lebih tua banget dari kamu ya. Ada seseorang yang kangen sama kamu, orangnya lebih tua banget dari kamu. Aku rasa dia kaya raya gitu ya. Tapi oke, mungkin dia karena kaya raya dia nggak mau untuk bergerak gitu ya. Dia maunya kayak kamu yang ngejar-ngejar dia. Tapi dia kangen banget sama kamu. Aku lihat juga dia di antara dua pilihan sih. Tapi dia fokusnya ke kamu. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada expectation, hati-hati untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi ya, kayak kamu memperkirakan sesuatu nih, oh aku bakal dapat sesuatu ini nih, oh seseorang bakal seperti ini ya, tapi ternyata yang terjadi mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kamu ya. Jadi di sini yang terjadi kamu akan kecewa dengan ekspektasi kamu itu. Jadi hati-hati, entah itu dalam usaha. Kamu udah berekspektasi tinggi nih. Oh, nanti usahaku itu akan menghasilkan keuntungan. Tapi nyatanya di sini ada kerugian. Kamu kecewa dong, kamu bingung gak karuan. Ya, makanya di awal sebelum memulai usaha atau melakukan sebuah pekerjaan baru, jangan hanya melihat ya keuntungannya bakal dapat seperti apa. Kalau mau buka usaha itu juga harus melihat kira-kira seandainya kalau kemungkinan terburuknya ada kerugian bakal gimana sih, harus nanggepin seperti apa sih, harus melakukan seperti apa sih, kayak gitu ya.
Terus di sini ada juga yang mungkin jangan sampai berekspektasi kamu melakukan sesuatu. Kamu berharap dapat fee atau dapat bayaran, dapat imbalan, ya seperti ekspektasi kamu. Ternyata kamu tidak dapat apa-apalah, hanya ucapan terima kasih. Atau di sini kamu dapatnya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu atau harapan kamu, akhirnya kecewa. Makanya di sini berhati-hati dalam berekspektasi atau berhati-hati jangan sampai kamu berharap tinggi, terlalu tinggi ya dengan sesuatu. Oke. Ada seseorang yang ingin berjanji kepada kamu untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dia ingin bergerak ke kamu tapi nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Sehingga seseorang ini pergi ke orang spiritual atau pergi ke seseorang gitu ya, ahli spiritual, datang ke sana untuk mencari tahu kira-kira apa yang harus dia lakukan. Ya mungkin ada yang menggunakan perantara magic, atau memang ada yang hanya ingin menerawang untuk melihat kira-kira kamu masih mau atau enggak, kemudian pergerakan apa yang harus dia lakukan gitu. Ya. Di sini ada house, mungkin ada yang ingin beli rumah, ada ingin yang memperbaiki rumah, ada yang mungkin ingin pindah rumah, ya. Atau di sini ada yang mau bayar sebuah keperluan rumah, ya. Atau di sini mau beli perlengkapan rumah. Pokoknya ada sesuatu yang mungkin kamu lakukan di hari ini yang berhubungan dengan rumah. Atau ada seseorang yang datang ke rumah, atau ada sesuatu yang tak terduga di rumah ya. Ya, ini laki-laki tua ya. Iya, aku melihat ada laki-laki tua, rambutnya itu sebenarnya udah beruban ya, udah beruban, cuma mungkin ada yang diwarnai atau apa gitu ya. Dari tadi dia berjenggot ya, orangnya hampir sama. Laki-laki tua udah ada jenggotnya gitu, rambutnya itu sebenarnya udah agak-agak memutih, tapi ada yang dihitamkan gitu ya. Orang ini punya kestabilan materi kayak Rara ya, dia kangen kamu. Dia pingin kembali sama kamu, tapi karena mungkin dia egonya tinggi, gengsinya besar, sehingga maunya itu dikejar, ya. Maunya kamu yang nyariin dia, gitu. Pergerakannya nggak ada. A great fortune, mungkin di hari ini ada kemenangan besar yang akan kamu dapatkan, ya. Sesuatu rezeki nomplok buat kamu, sebuah rezeki tak terduga. Ya, tapi jangan berekspektasi terlalu tinggi akan sesuatu yang berhubungan dengan uang ya. Biarkan kayak ngalir aja. Karena ini sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang besar, ya mungkin datangnya juga nggak kamu duga gitu. Ya, tapi ekspektasi ini juga bisa jadi sesuatu yang lebih besar ya. Jadi kamu berekspektasi, alah mungkin akan dapat segini. Ternyata yang kamu dapatkan sangat banyak. Bisa seperti itu. Tapi aku harap nggak usah terlalu berekspektasi ya. Mau nanti hasilnya lebih baik ya atau gimana, jangan terlalu berekspektasi atau membayangkan sesuatu yang tinggi-tinggi agar kita itu nggak kecewa sendiri. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Apa yang terjadi untuk kamu hari ini ya? Apa yang terjadi untuk kamu di hari ini? Ada yang mungkin akan berkenalan dengan orang baru. Berkenalan dengan orang baru entah itu dilewat di media sosial, ya, di dating online, atau di sini ada teman kerja baru, entah itu dikenalin teman, relasi baru, partner baru, kayak gitu. Ada yang merasa sedih dan kecewa, ternyata kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Ya, itu tadi tentang ekspektasi ya. Aku harap kalian tidak berekspektasi atau membayangkan tentang sesuatu yang tinggi-tinggi lah. Ya, takutnya di sini bakal mengecewakan dan membuat kamu sedih. Karena nanti takutnya ada kenyataan yang gak sesuai dengan harapan kamu. Jadi diantisipasi ya, biar gak kecewa itu jangan berharap yang tinggi-tinggi dulu akan sesuatu ya. Walau lelah namun tetap semangat mengejar mimpi dan harapan kamu. Ada kejutan yang membuat kamu tercengang ya. Mungkin kejutannya itu sesuatu yang berhubungan dengan rumah ya di sini. Entah ada tiba-tiba ada seseorang yang datang ke rumah, atau di sini kejutannya itu adalah kemenangan besar, ada rezeki nomplok buat kamu ya.
Satu lagi. Jangan lupa untuk katakan afirmasi-afirmasi positif malam nanti. Dewi Bulan dengan senang hati membantu mewujudkannya. Oke. Kita akan tarik untuk pesan semesta ya. Pesan semesta untuk kita semua di hari ini. Pesan semesta untuk kita semua di hari ini. Pemurnian, saatnya membuang racun-racun dalam tubuh dan pikiran. Tarik nafas yang dalam, lalu lepaskan semua rasa khawatir, stres, dan kesedihan dalam setiap hembusan nafas. Nikmati anugerah pemurnian kembali. Oke. Saat yang tepat. Ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Jadi, kalau kamu punya ide-ide atau ada keinginan untuk memulai sesuatu yang baru, lakukanlah karena semesta mengatakan ini sudah waktunya tepat, waktu yang tepat. Mungkin kamu ada keinginan untuk meninggalkan seseorang dan ingin membuka lembaran baru. Kamu kemarin masih menunda-nunda nanti, mungkin waktunya belum tepat. Lah mungkin semesta ngomong ini waktunya sudah tepat. Atau kamu ada ide untuk membuka usaha baru, ya, usaha kecil-kecilan, usaha sampingan. Kemarin-kemarin kamu menunggu waktu yang tepat. Lah semesta ngomong ya di akhir-akhir ini adalah sebuah waktu yang tepat untuk kamu, ya. Pokoknya ada sebuah kebimbangan tentang pengambilan keputusan yang awalnya kamu sempat tunda-tunda, ya. Kamu tahan-tahan, di sini semesta ngomong ini waktu yang tepat loh untuk melakukan sesuatu. Oke, semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum kamu mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera akan kamu ketahui. Ya, itu tadi ya. Jika kamu bertanya-tanya, kenapa sih ini semua harus terjadi sama aku? Kenapa harus aku? Kenapa nggak orang lain? Ya, padahal ya, kamu akan tahu sesuatu yang terjadi dalam hidup kamu itu ternyata adalah sesuatu yang terbaik untuk kamu nanti ya. Ketika kamu bisa menerima semuanya dan mengikhlaskan semuanya. Bahwa ternyata seseorang pergi, ternyata ini memang untuk kebaikanku ya. Ternyata orang itu bukan seseorang yang baik ya. Nanti bakal ada kebenaran-kebenaran yang kamu akan ketahui ke depannya. Ya, jadi jangan pernah mengeluh kenapa harus aku, kenapa nggak orang lain. Karena Tuhan tahu kamu mampu untuk menghadapi itu, ya, dan bukan orang lain. Percayalah apapun yang terjadi dalam hidup kamu, ya, itu adalah sesuatu kebaikan untuk kamu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.